Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting tapi sering banget diremehkan, yaitu mounting dan bracket pada pemasangan panel surya. Banyak orang fokusnya cuma pada panel, baterai, atau inverter, tetapi lupa bahwa mounting adalah fondasi dari semua itu, teman-teman. Kalau mounting salah, bisa boros atau bahaya. Panel bisa geser, jatuh, bahkan terbang saat angin kencang. Jadi hari ini kita bahas lengkap dari fungsi, jenis mounting, komponen penyusun, cara pemasangan, kesalahan umum, sampai tips memilih bracket yang bagus untuk PLTS rumah maupun industri. Jangan lama-lama, langsung aja kita mulai. Apa sih mounting PLTS? Mounting PLTS adalah struktur fisik yang berfungsi untuk menopang panel surya, teman-teman, sehingga panel bisa dipasang di atap rumah, atap metal, genteng, dak beton, maupun di tanah. Nah, dengan adanya mounting ini bisa menahan beban panel, hembusan angin, getaran, panas, dan sinar UV, sinar matahari, dan tetap aman minimal 20-25 tahun. Jadi komponen dasarnya meliputi kaki bracket, rel, klem, sistem grounding, dan penjepit kabel. Kita bahas yang bracket. Ada beberapa komponen di bracket. Yang pertama, L-fit atau bracket untuk atap metal, spandek, dan trim deck. L-fit ini paling sering dipakai di rumah-rumah di Indonesia, teman-teman. Kegunaannya bisa dipasang pada gelombang atap metal atau spandek. Dengan memasang L-fit bisa memberi ruang antara panel dan atap agar udara bisa lewat, jadi nggak panas. Dan L-fit ini mudah dipasang, aman dan kuat. Biasanya dipakai bareng rel aluminium dan mid clamp serta end clamp. Kita lanjut, ada clip lock bracket untuk atap clip lock. Nah, untuk atap jenis clip lock yang punya locking system, bracket ini tidak perlu dibor. Nah, keunggulannya aman untuk atap mahal, pemasangannya cepat, dan tidak merusak struktur atap karena nggak perlu dibor. Lalu ada tail hook untuk genteng tanah liat atau genteng beton. Jadi dari namanya aja udah ketahuan, tail hook, kait genteng. Keunggulannya tidak perlu melubangi genteng, bisa dikaitkan aja, dan harus dipasang di bawah genteng dan dikaitkan pada kaso. Tail hook ini cocok untuk rumah-rumah yang gentengnya masih kuat. Kita lanjut, ada flat roof fit untuk dak beton. Biasanya berupa dudukan kecil dari aluminium atau stainless yang dipasang menggunakan dinabolt ke beton. Kelebihannya tentu aja kuat ya, dan posisi lebih fleksibel untuk menyesuaikan arah matahari. Selanjutnya ada adjustable teeth cell. Jadi dengan komponen ini bisa diatur derajat kemiringannya. Dipakai kalau atapnya flat, lalu atapnya menghadap ke timur atau barat, dan butuh performa maksimal mengikuti arah matahari. Ada dua jenis adjustable tilt set, front leg kaki depan dan rear leg kaki belakang. Nah, umumnya sudutnya sekitar 10 derajat sampai 30 derajat. Lalu ada rel mini. Nah, rel mini ini rel aluminium pendek yang hanya dipasang di titik kaki bracket, bukan sepanjang panel, teman-teman. Jadi fungsinya bisa menggantikan rel panjang, menahan panel di titik tertentu, menghemat biaya aluminium, mempercepat pemasangan, dan mengurangi beban atap. Kita lanjut ke mounting PLTS-nya. Ada beberapa komponen umum dalam sistem mounting. Yang pertama, rel atau rel aluminium. Ini adalah bagian utama tempat panel diletakkan. Kenapa pakai aluminium? Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, ringan, anti karat, dan tahan cuaca. Lalu ada rel joiner. Fungsinya penghubung dua rel agar menjadi satu rel panjang. Lalu ada end clamp. End clamp ini penjepit panel di bagian paling ujung. Fungsinya mengunci panel supaya tidak bergeser. Ada end clamp, tentu aja ada mid clamp. Fungsinya juga penjepit, cuman di antara dua panel. Lalu kita lanjut ke grounding komponen. Yang pertama, ground lock. Ground lock ini terminal kabel grounding dari PV mounting. Komponen grounding selanjutnya ada bonding jumper. Fungsinya penyatu grounding antar rel yang disambung oleh rel joiner. Lalu ada ground clip. Fungsinya sama juga, penyatu grounding antar rel dengan panel surya. Dipasang di bawah mid clamp. Dan terakhir ada cable clip. Nah, ini untuk merapikan kabel panel supaya tidak menjuntai dan terkena panas atap. Terus gimana cara pemasangan mounting PLTS secara umum? Alurnya begini, teman-teman. Yang pertama, tentukan posisi panel. Jadi pastikan tidak ada terhalang pohon atau tiang. Arah sebaiknya utara atau barat laut, khusus untuk Indonesia. Yang kedua, pasang kaki bracket. Jenis bracket menyesuaikan atap. L-fit untuk spandek, tail hook untuk genteng, dan flat fit untuk dak beton. Yang ketiga,
saja sistem grounding PLTS-nya. Hubungkan ground clip ke rel, lalu ke ground lug dan kabel groundnya. Ada beberapa kesalahan umum saat merakit mounting dan cara menghindarinya. Yang pertama, drill salah tempat, jadinya atap bisa bocor. Tidak pakai sealant, jadinya air bisa masuk dan plafon bisa rusak. Yang ketiga, rel tidak rata, jadinya panel miring dan tidak menerima cahaya matahari secara optimal. Yang keempat, klem tidak terpasang kencang, sehingga panel bisa bergeser saat angin kencang. Yang kelima, tidak ada grounding. Ini yang paling bahaya. Oke, itu aja pembahasan tentang sistem mounting PLTS. Apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.